小凡，你梦到了什么？当然是梦回从前。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Sudah 10 tahun, dia menghela nafas pelan, terlihat bingung, kadang-kadang bahkan dia sendiri merasa sedikit aneh. Murid yang terlihat begitu biasa-biasa saja, apa alasan sebenarnya, yang membuat dirinya khawatir selama bertahun-tahun. Tian Buyi tertawa pahit, menggelengkan kepalanya, pada saat ini, seolah-olah dia tiba-tiba merasakannya, mengerutkan kening dan melihat keluar dari aula diam yang teramati, di kejauhan terdengar suara robekan dari langit. Tian Buyi merenung sejenak, menenangkan diri dan berjalan keluar. Sebuah cahaya putih hanya terlihat melesat melewati langit di atas lembah bambu besar, secepat kilat, langsung menuju puncak lembah bambu besar, mendarat 6 kaki di depan Tian Buyi. Cahaya menyilaukan yang cemerlang goyah dan menghilang, mengungkapkan King Yun Sekte Tong Tian Pik Xiao Yichai. Xiao Yichai berbalik, senyum di wajahnya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Salam kepada Paman Guru Tian." Tian Buyi mengangguk dan berkata, "Mengapa kamu datang? Ada sesuatu." Xiao Yichai tersenyum dan mengangguk tetapi mengikuti yang dia lihat sekeliling, merasa sedikit terkejut, berkata, "Paman Guru Tian, mengapa begitu sepi di sini, di mana murid-muridmu yang lain? Kenapa mereka tidak ada di sini?" Tian Buyi berpikir dalam hatinya, jika kamu bisa melihat mereka maka kamu pasti melihat hantu, satu persatu bersembunyi di suatu tempat. Tapi ekspresinya tidak seperti itu, dengan acuh tak acuh berkata, mereka semua melakukan pekerjaan rumah mereka sehingga tidak keluar. Di sini tidak seperti puncak Tongtian Anda, penuh sesak dengan orang-orang, adalah umum untuk tidak melihat siapapun di sekitar. Xiao Yichai terpana, dia bisa mendengar bahwa Tian Buyi tampak tidak bahagia tetapi dia cukup cerdas dan tampaknya tidak memperhatikan, tersenyum dan berkata, "Oh, jadi itu alasannya. Paman Guru Tian, murid ada di sini hari ini karena guru saya yang baik hati menugasi saya untuk datang dan mengunjungi Paman Guru. Ada beberapa pertanyaan untuk mencari bimbingan Anda." Tian Buyi mengerutkan kening dan tidak terkejut, bertanya dengan heran, "Mencari bimbingan dari saya, bimbingan apa?" Kakak senior Daoxuan adalah pedan surgawi dengan nasib baik yang tak tertandingi. Apa yang ada untuk meminta saudara junior yang baik-baik saja ini? Xiao Yichai tersenyum tetapi tidak berbicara, hanya menatap Tian Buyi. Tian Buyi mengerti dan berkata, "Kalau begitu mari masuk dan bicara." Setelah berbicara, dia berbalik dan akan menuju ke aula diam yang teramati. Xiao Yichai mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba Tian Buyi berhenti, tiba-tiba berbalik tetapi itu menuju ke arah tempat tinggal murid-muridnya. Xiao Yichai merasa bingung dan juga melirik ke arah itu tetapi tidak melihat apa-apa, mau tidak mau bertanya, "Apa itu Paman Guru Tian?" Tian Buyi ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada, saya pasti telah melihat secara salah, bagaimana mungkin dia tiba-tiba terbatuk, dengan ringan berkata, "Ayo masuk dan bicara." Xiao Yichai merasa tersesat, melirik ke arah itu tetapi hanya melihat deretan rumah yang rapi, diam, tidak bisa terlihat normal lagi. Dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengikuti Tian Buyi ke aula. Kedua sosok menghilang ke aula diam teramati, suasana tenang kembali menyelimuti pegunungan Big Bamboo Valley. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba di koridor bentangan rumah itu, sebuah bayangan melintas. Itu adalah Ghost Li, dia diam-diam menatap ke arah aula diam yang teramati selama beberapa saat dan kemudian berbalik dan mengikuti koridor yang sangat akrab, tanpa terburu-buru masuk. Mungkin karena ini sore hari. Tidak ada seorang murid pun yang terlihat, dalam ingatannya, suara yang paling sering didengar selain tawa renyah dan jelas saudari junior Tian Linger, akan menjadi teriakan Dubisu dengan nada kesedihan, karena dia pasti telah kehilangan taruhan lain. Kemudian, kakak laki-laki Song Daren dan tawa yang dalam dan menggemaskan lainnya akan terdengar, saudara-saudara senior lainnya juga akan menambahkan lelucon mereka dan untuk murid kecil yang paling biasa itu. Kemungkinan besar juga akan tersenyum di salah satu sudut. Tidak lama kemudian, masa lalu, dalam suara langkah kaki yang tidak tergesa-gesa, dengan lembut membalik, kisah-kisah lama itu seolah terukir di setiap ubin, pilar dan bangunan, bergema di sampingnya. Awalnya wajah Ghost Li linglung, perlahan-lahan berubah, ekspresi seperti es dengan tenang surut, masa lalu sebenarnya adalah jiwa yang mengaduk ini, bahkan setelah bertahun-tahun ia masih tidak bisa melupakannya. Jika
Jika semuanya tidak berubah. Dia berdiri di bawah sinar matahari yang samar di koridor, perlahan-lahan duduk di pagar rendah, sinar matahari yang hangat dan menyenangkan menyinari wajahnya, seperti 1 dekade yang lalu. Ada langkah kaki dan percakapan, berjalan jauh dari belakang, mendekat. Itu adalah murid keempat Big Bamboo Valley, Hedazi, dan murid keenam, Dubishu. Dua dari mereka berjalan berdampingan mendekati dan ketika sosok mereka muncul, Gosli sudah seperti penampakan, tiba-tiba menghilang, angin gunung bertiup melewati, pohon-pohon dan vegetasi bergoyang, tidak ada yang tahu di mana tepatnya ia bersembunyi. Hedazi dan Dubishu jelas tidak melihat apa-apa, keduanya berbisik dan perlahan berjalan melewatinya. Dubishu juga membawa ember kayu, diisi setengah dengan air, kain lap di samping, seperti sedang pergi ke suatu tempat untuk membersihkan. Dan mereka berjalan maju dan segera tiba di pintu sebuah rumah. Dubishu mengangkat bahu ke arah Hedazi. Hedazi tersenyum dan mereka berdua pergi bersama. Sesaat kemudian, Gosli muncul dari sudut lain koridor yang berliku, ekspresi matanya rumit dan melihat ke depan. Kamar yang dua orang yang dulunya saudara seniornya masuk, sebenarnya miliknya ketika dia masih merupakan murid paling junior lembah bambu Xiao Xiaofan. Namun, rumah itu seharusnya sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun, mengapa kedua kakak laki-laki itu tetap masuk? Gosli diam-diam melayang. Tiba-tiba, seperti tenggelam dalam mimpi lama, dia berdiri tanpa terpaku di pintu. Di halaman kecil ini, semuanya persis sama seperti sebelumnya. Masih ada jalan sempit yang terbuat dari batu yang dihancurkan, masih ada rumput hijau-hijau, bahkan yang kecil pohon pinus, masih tumbuh di sana, hanya saja selama bertahun-tahun, sudah tumbuh lebih kuat. Suara air terdengar dari dalam rumah, mengikuti suara Dubishu dan Hedazi terdengar. Kakak keempat, mengapa Anda tidak mencoba menjelaskan? Setelah bertahun-tahun, mengapa guru masih ingin kita membersihkannya rumah ini? Bukankah ini dengan sengaja mencoba membuatku menderita? Hedazi memarahi sambil tertawa, anak nakal yang busuk, kamu mencoba untuk bekerja lagi. Benar, aku bilang pertama, guru masih marah dengan masalah kakak senior. Anda sebaiknya tidak memprovokasi dia, jika bukan guru pasti kulit Anda hidup. Dubishu, hehe, tertawa terbahak-bahak, berkata, kakak senior Anda bercanda dengan saya lagi, bagaimana saya berani memprovokasi guru? Hanya adik laki-laki junior yang telah pergi selama lebih dari 1 dekade, namun guru masih memerintahkan kita untuk mempertahankan tempat ini sebagaimana adanya, membersihkannya setiap hari. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan dalam hatinya. Sosok itu berdiri di luar rumah, berdiri tegak kaku, perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Dari rumah, Hedazi terdiam untuk sementara waktu dan bukannya menghela nafas, dengan diam-diam berkata, meskipun guru tidak pernah membicarakan tentang adik lelaki junior selama ini. Tetapi kita semua tahu bahwa di dalam hatinya, favoritnya adalah adik lelaki junior Xiaofan. Suara Dubishu berkata, ya, ini bisa saya katakan juga, sejujurnya, terkadang saya juga merindukan adik junior. Tapi apa gunanya itu? Adik junior sekarang sudah menjadi orang lain, jangan bilang dia masih akan kembali ke lembah bambu besar, lagi menjadi Zhang Xiaofan, dan menjadi saudara junior ketujuh kita. Di luar jendela, ekspresi Gosli berubah lebih dan lebih acuh tak acuh, tubuhnya masih lurus, hanya saja kedua tangannya, terkepal menjadi kepalan, mencengkeram semakin erat. Bisakah kita kembali? Langkah-langkah yang Anda lewati dalam waktu, jalan yang telah Anda lewati, bertahun-tahun kemudian, apakah Anda masih ingat untuk melihat ke belakang? Anda masih ingin kembali. Sinar matahari yang hangat di tubuhnya, namun terasa seperti dilemparkan ke dalam es. Hedazi dan Dubishu juga menjadi diam, seolah-olah secara tidak sengaja topik ini, membuat mereka juga merasa berat dan tanpa kata. Setelah merapikan beberapa saat, membawa ember keluar, Hedazi menutup pintu dengan lembut, dia melihat rumput hijau di halaman kecil, pohon pinus bergoyang, meskipun pemandangannya terlihat seperti musim semi tetapi selalu memiliki perasaan kesepian. Seolah tanpa pemilik rumah, pemandangan musim semi pun menjadi pucat. Dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan pergi dengan Dubishu. Setelah waktu yang lama, Gosli dari belakang pohon pinus itu, perlahan berjalan keluar. Angin sepoi-sepoi gunung yang akrab bertiup melewati wajahnya, mengacak-acak rambutnya. Dia berjalan ke pintu kamar, mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di pintu. Gerakannya sangat lambat, seolah-olah tangannya berat, bahkan ekspresi wajahnya, dia tampak seperti tidak bisa bernapas. Namun,
Perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan itu, seperti kekuatan yang tak terlihat, akhirnya mendorong membuka pintu. Sama seperti membuka jendela masa lalu, melihat ke masa lalu. Tempat tidur yang akrab itu, meja dan kursi yang familiar itu, serta apa yang tergantung di dinding, setelah tahun-tahun itu lukisan karakter Tao sudah memiliki sedikit warna kuning yang membusuk, bahkan ketel dan cangkir, terlihat persis sama. Siapa yang tahu, ruangan sederhana dan sederhana ini, berapa kali muncul dalam mimpinya. Bahkan aroma udara di sini, juga seakan membawa aroma samar masa lalu. Dia perlahan berjalan ke kamar, pergi ke tempat tidur dan perlahan-lahan duduk, dengan lembut membelai tempat tidurnya, perasaan lembut melintasi dari telapak tangannya. Siapa yang akan melihat, dia tiba-tiba menggigit bibirnya, sekuat itu, sedalam itu. Di aula diam yang teramati, Tian Buyi dan Xiao Yichai duduk bersama. Tian Buyi tampak gelisah, menghadap Xiao Yichai tetapi matanya melihat ke arah lain, seolah-olah sedang merenungkan sesuatu. Sampai Xiao Yichai batuk sekali dan berseru, "Paman Guru Tian." Tian Buyi seperti terbangun, mengangguk dan berkata, Baiklah, katakan. Apa yang diinginkan kakak senior Daoxuan yang mengharuskan Anda menjadi murid favoritnya untuk melakukan perjalanan khusus?" Xiao Yichai tersenyum dan berkata, "Kamu menyanjungku, seperti ini, guru yang baik hati memiliki dua hal, ingin bertanya pada guru Tian melalui murid." Tian Buyi berkata, "Oh, katakan itu." Xiao Yichai berkata, "Pertama, jumlah sesama anggota fraksi baik yang datang ke Bukit King Yun masih meningkat, cabang-cabang lain telah menerima cukup banyak orang, Puncak Tongtian juga telah mengatur ratusan teman-teman sesama untuk tinggal di rumah-rumah di tingkat menengah gunung. Namun, meskipun begitu, tempat tinggalnya masih tidak cukup, jadi guru ingin murid memohon paman guru, mungkin untuk mengatur lebih banyak teman fraksi baik di Big Bamboo Valley." Alis Tian Buyi berkedut, melirik Xiao Yichai. Xiao Yichai tampak sedikit canggung tetapi masih dengan senyum sopan, berkata, "Paman guru, ini juga untuk bencana yang akan segera terjadi, pilihan terakhir, dan Sekte King Yun kita selalu menganggap diri kita sendiri sebagai pemimpin fraksi baik, kita tidak bisa mendorong teman-teman kita keluar dari pintu kan?" Tian Buyi mendengus, berkata, "Jangan perlakukan aku sebagai orang bodoh, yang disebut teman-teman yang benar, ketika benar-benar saatnya untuk melawan monster-monster iblis itu. Mereka yang benar-benar dapat berkontribusi kurang dari 30%, kebanyakan dari mereka mungkin hanya karena ketenaran kami, berlari ke sini untuk berlindung." Xiao Yichai tersenyum masam, berkata, "Paman Guru Tian terlalu melebih-lebihkan, tetapi jika memang begitu, kita tidak bisa mendorong mereka keluar dari pintu. Jika kita benar-benar melakukannya, bagaimana dunia akan memandang King Yun kita? Demi situasi keseluruhan, harus meminta Paman Guru Tian untuk memberikan lebih banyak bantuan." Tian Buyi memutar matanya, tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu, matanya tiba-tiba menyala, senyum mengejek terungkap di sudut mulutnya, terbatuk sekali dan wajahnya mengungkapkan ekspresi kagum yang benar-benar menginspirasi, berkata, "Karena kakak senior Daoxuan juga mengatakan seperti ini, saya tidak akan menolak lebih jauh, toh itu untuk fraksi baik dunia dan situasi saat ini. Maka mari kita lakukan seperti itu." Xiao Yichai sangat gembira, menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, Paman Guru." Tian Buyi tersenyum lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Sebentar, saya belum selesai." Xiao Yichai terkejut sesaat, berkata, "Apa? Paman Guru Tian tolong katakan." Tian Buyi tersenyum, berkata, "Karena musibah sudah dekat, semuanya harus demi situasi saat ini. Saya mendengar di antara 7 cabang kami, masih ada satu cabang, sepertinya cabang yang memiliki lebih banyak murid perempuan." Xiao Yichai yang awalnya tersenyum, wajahnya sudah kaku di tengah jalan, lambat laun tidak bisa tersenyum lagi. Tian Buyi secara alami tersenyum sendiri, berkata, "Saya ingat di cabang itu, medan mereka luas dan beberapa hari yang lalu saya telah berada di sana, jumlah rumah kosong tak terhitung banyaknya. Mengapa saudara senior kepala sekte yang telah cemerlang sepanjang hidupnya, bahkan tidak memikirkan tempat ini?" Xiao Yichai memaksakan senyum, setelah beberapa saat berkata, "Paman Guru Tian, ini. Tian Buyi mendengus, wajahnya yang gemuk menatap ke langit, diam. Xiao Yichai melihat ekspresinya, diam-diam menggelengkan kepalanya dan hanya bisa berkata, "Ya, setelah murid kembali hari ini, akan membawanya untuk melapor kepada guru yang baik hati dan memintanya untuk membuat keputusan." Tian Buyi tidak berbicara dan ekspresinya juga tidak berubah,
hanya menganggukkan kepalanya tetapi dia merasa senang di hatinya, tertawa diam-diam di dalam. Xiao Yichai menenangkan diri sejenak lalu berkata, kalau begitu Paman Guru Tian, ada hal kedua tetapi lebih penting daripada masalah tadi. Guru juga berulang kali mengingatkan, agar Paman Guru berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Tian Buyi melihat wajah serius Xiao Yichai, sangat berbeda dari sebelumnya, jelas bahwa hal ini bukan sesuatu yang sepele, tidak bisa membantu tetapi merasa kaget, mengangguk dan berkata, oh, apa yang begitu serius, katakan saja.